Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melakukan aktivitas yang mulia dalam pandangan Allah yang maha mulia, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa salat, zikir, doa, dan juga thalabul ilmi, mempelajari agama kita, mempelajari agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa mencintai ilmu agama Islam ini, dan juga hati kita senantiasa terbuka dan memerintahkan segenap anggota badan kita untuk bergerak menuju majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita telah mencintai ilmu Islam ini dan kita senantiasa mempelajarinya, maka insya Allah itulah indikasi Allah menjadikan kita baik. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki hambanya menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Dan tentu kita harus khawatir kalau kita jatuh kepada kondisi sebaliknya, di mana kita sudah tidak cinta lagi dengan ilmu agama Islam ini. Tentu itu kebalikan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Berarti bisa jadi Allah menghendaki kita ini jelek, bukan baik, karena kita sudah tidak cinta kepada ilmu agama Islam, lemah semangatnya untuk mempelajari ilmu agama Islam, sehingga ilmu kita tetap atau sedikit di dalam memahami Islam ini, dan ini yang kita khawatirkan. Dan juga kita senantiasa menuntut ilmu agama ini adalah merupakan upaya terbesar agar kelak kita di alam kubur, ketika datang malaikat munkar nakir menanyai kita, maka kita dapat menjawabnya dengan tepat. Yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir itu adalah 3 perkara terutama, yaitu tentang siapa Tuhanmu, dan tentang siapa nabimu, dan tentang apa agamamu, yang disebut oleh para ulama dengan salah satu usul,
tiga pokok atau tiga prinsip dalam kita beragama yang disebut oleh para ulama secara terperinci. Tiga hal tersebut, yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang sahih. Maka tentu tiga hal itu terutama akan kita raih, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatud dinil Islam bil adillah, berawal dengan kita belajar mengenal Allah, terutama dalam tema tauhid. Belajar mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam tema sirah Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan kepada kita. Dan belajar tentang ma'rifatu dinil Islam, yaitu mempelajari syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi sekali lagi, semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta dan semangat pada diri kita untuk mempelajari ilmu agama Islam ini, sehingga mudah-mudahan berawal dari itulah nantinya kita dapat merealisasikan dari tiga hal tersebut, dan semoga nanti di alam kubur kita dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan tepat dan benar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, bab yang ke-22, bab al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, bab tentang perintah melaksanakan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, yang kita menyebutnya amar ma'ruf nahi munkar. Lebih tepatnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan orang lain untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang orang lain dari melakukan perkara yang munkar. Perkara yang ma'ruf adalah dijelaskan oleh para ulama, kullu ma arrafahu syar'u wa aqarrahu minal ibadatil qawliyati wal fi'liyati dhahirati wal batinah. Ya, jadi kita harus mengerti kenapa diistilahkan ma'ruf. Dalam terjemahannya adalah perkara yang baik. Tapi secara definitif yang lebih detail, maknanya tadi setiap apa yang diperkenalkan oleh syariat dan ditetapkannya dari ibadah-ibadah ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ibadah yang nampak adalah ibadah melalui anggota badan dan lisan ucapan. Ibadah yang tersembunyi adalah ibadah-ibadah hati. Maka semua ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun tersembunyi, yang itu diperintahkan dan ditetapkan oleh syariat Islam, itu namanya perkara yang ma'ruf. Sedangkan perkara yang munkar adalah definisinya kullu ma ankarahu syar'u wa mana'ahu min anwa'il ma'asi minal kufri wal fusuqi wal isyani wal kadhibi wal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik. Segala apa saja
yang diingkari. Nah, makanya disebut munkar secara bahasa, artinya kan perkara yang diingkari ya, oleh syariat Islam dan dilarangnya dari beragam maksiat-maksiat. Berupa apa? Berupa kekufuran, berupa kefasikan, berupa kemaksiatan, berupa kedustaan, berupa ghibah, berupa namimah, mengadu domba, dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus tahu kenapa yang baik itu disebut ma'ruf, yang buruk disebut munkar ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi dalam matan kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagaimana biasanya beliau membuka setiap bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan menukilkan beberapa ayat yang tentunya beliau jadikan sebagai dalil tentang babnya itu, tentang bab al-ma'ruf, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Beliau juga menukilkan cukup banyak ayat-ayat tentang hal itu. Di antaranya yang pertama adalah dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada satu golongan di antara kalian. Ini min di sini dalam ilmu bahasa Arab dari sisi lughah artinya min litab'id, jadi menunjukkan sebagian. Makanya menurut para ulama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, hukum pada asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah artinya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin atau komunitas kaum muslimin di suatu kawasan, yang apabila dari kalangan kaum muslimin itu sudah ada yang melaksanakannya sekalipun satu orang, maka kewajiban itu telah gugur dari yang lainnya. Tapi kalau tidak ada satu orang pun yang melaksanakan, yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka semuanya kebagian dosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Yang menjadi dalil adalah ayat tadi. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar itu hukum asalnya fardu kifayah? Karena tadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada sebagian kelompok di antara kalian. Nah, ini menunjukkan tidak semuanya ya, yang mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sebelum sebagian di antara kaum muslimin melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka hendaknya harus melaksanakan dakwah dulu ya. Disampaikan dakwah, diselenggarakan dakwah, disampaikan ilmu, diterangkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan al-wa'du, janji ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kalau melaksanakan perintah-perintahnya. Disebutkan al-wa'id, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kalau meninggalkan perintahnya atau melaksanakan larangannya, dan seterusnya begitu. Jadi dakwah dulu. Nah, baru kemudian sebagaimana tartib dari ayat tersebut, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka memerintahkan yang lainnya melakukan perkara yang ma'ruf dan mencegah yang lainnya dari perkara yang mungkar. Jadi setelah ditarbiyah, diajari, kemudian mereka agamanya dijaga dengan apa? Al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Ini tentu suatu tugas dan pekerjaan yang luar biasa dan juga luar biasa beratnya.
Terutama dari kedua hal itu, yaitu al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, yang lebih beresiko yang mana? An-nahyu anil munkar. Ya. Rata-rata begitu. Kalau orang diajak kepada yang ma'ruf, tidak banyak yang tersinggung. Ya. Tapi kalau orang dicegah dari kemungkaran yang sedang dilaksanakannya, apalagi sudah menjadi kebiasaannya, dia merasa terusik, dia tersinggung, dia merasa terganggu hobinya, hobi maksiat. Dia merasa terusik ketika enjoy melakukan maksiat. Maka tidak sedikit mereka marah, bahkan kemudian memusuhi. Makanya ketika Luqman Al-Hakim, ya, dalam surah Luqman menasihati putranya, ya, wa'mur, ya, memerintahkan putranya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka apa? Beliau mengatakan, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya. Wa aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari, ya. Wasbir ala ma asabak. Ya, tegakkan salat dan perintahkan orang lain berbuat yang ma'ruf, cegah orang lain dari perkara yang mungkar, dan sabarlah dari resiko yang engkau dapatkan setelah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Yang demikian itu adalah perkara yang sangat diperintahkan, sabar. Ya. Maka ini adalah orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mereka adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun ya harus berlatih, belajar untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dari mulai sekup yang kecil dululah, dari sekup keluarga, ya. Kemudian meluas mungkin bertetangga, di tempat kita bekerja, di kantor, apalagi kalau kita menduduki posisi yang cukup penting, ya, kita jadi atasan, kita punya bawahan, apalagi kalau kita memiliki perusahaan, nah, yang di situ kita pekerjakan pegawai-pegawai kita. Nah, ini juga merupakan satu lahan kebaikan yang luar biasa, ya. Di antaranya kita membuka lapangan kerja diniatkan juga untuk membantu terutama kaum muslimin dalam hal mereka mencari maisha. Yang kedua, di dalamnya kita bikin program ataupun manajemen untuk apa? Supaya pegawai kita ini mereka bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih waktu yang longgar untuk sholat, ya. Kita kasih waktu yang longgar untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi kemudian kita punya inisiatif mengadakan taklim entah sebulan sekali atau seminggu sekali untuk mengisi rohani mereka, ya. Demikian juga kita berusaha semampu kita menegakkan yang satu ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Masya Allah, ini lahan pahala yang luar biasa. Dan ini juga bagian dari kita melaksanakan konsekuensi setelah memiliki ilmu. Karena konsekuensi setelah kita memiliki ilmu itu ada dua. Yang pertama, al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, menyampaikannya. Jangan kita sudah merasa tenang kalau sudah punya ilmu dan kita juga sudah merasa mengamalkan tapi belum pernah menyampaikan. Itu nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran juga Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan kitmanul haq, kitmanul ilmi, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Ilmunya Allah akan jadikan sebagai tali kekang dari tali kekang api neraka.
Allah melaknat, para malaikat melaknat kepada orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran. Nah, makanya sekali lagi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat sekalian untuk belajar sedikit-sedikit, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, untuk membiasakan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Apalagi ketika melihat kemungkaran ada di depan mata kita, apakah kita merasa tenang? Kemudian kita tahu tapi diam 1000 bahasa. Kita jadi takut kalau kita mendengar nasihatnya Ali ibnu Abi Daqqaq itu. Beliau mengatakan, An-natiqu bil batil syaitanun natiq wasakitu anil haq syaitanun ahras, kata beliau. Ini ucapannya sangat keras tapi benar gitu. Seseorang yang diam dari kebenaran, gak disampaikan kebenaran, seseorang yang menyampaikan kebatilan, itu bagaikan setan yang berbicara. Dan seseorang yang diam dari kebenaran, dia tahu kebenaran tapi dia diam saja karena takut ya. Kata beliau, dia seperti setan bisu. Dua-duanya setan. Yang satu setan yang pandai bicara, yang satunya setan yang bisu. Semoga kita tidak jatuh dalam dua-duanya ini. Apalagi kita memiliki power, apalagi memungkinkan bagi kita, setidaknya kalaulah tidak merubah dengan tangan kita, kita mampu untuk bicara. Makanya Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Kalau engkau melihat kemungkaran, jadi melihat di sini maksudnya jelas, bahkan di depan matanya, tanpa menelisik-nelisik, tanpa melakukan tajassus. Ya, tajassus itu mengintel ya. Dia tahu langsung kemungkaran di hadapannya. Maka kata Nabi SAW, wajib dia merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, dengan ucapan, negor, ya, melarang, menyampaikan gitu. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini kata Nabi SAW, adaful iman, selemah-lemah iman. Coba bayangkan. Nah, ini kita sekali lagi ya harus belajarlah semua kita. Belajar memiliki keberanian dalam menyampaikan kebenaran dan melarang dari kemungkaran, dan belajar untuk memiliki kesabaran dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan saya sering berulang-ulang diantaranya di majelis ini bahwa kewajiban dakwah dan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar itu bukan hanya kewajiban para ustadz saja. Keliru itu. Ya, ustadz sedikit. Ya. Dan kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar ini dibebankan kepada siapa saja di antara kaum muslimin. Siapa yang duluan, nah itu yang terbaik dalam bab ini. Tidak dikhususkan kepada golongan tertentu. Asalkan mengetahui kebenaran, mengetahui kemungkaran, dia menyampaikan kebenaran itu, dia larang dari kemungkaran yang ada yang telah dia ketahui, siapapun diharuskan untuk melakukannya. Dan insya Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, umat Islam, bahkan umat manusia, akan tetap dalam keadaan baik ya, ketika pilar al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini masih tegak ya. Tapi kalau
pilar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini sudah tidak dihiraukan oleh kaum muslimin, tidak lagi dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin ibaratnya tubuh itu nanti akan gampang sakit, bahkan kena penyakit yang parah. Ya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu kalau dalam teori kesehatan atau mungkin ilmu kedokteran, kalau seseorang ingin mendapatkan tubuh yang sehat, maka biasanya seseorang diperintah oleh dokter untuk mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan bergizi. Itu yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf. Dan tidak sempurna seseorang dalam menjaga kesehatan tubuhnya kalau hanya mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan bergizi saja, sebelum kemudian sang dokter pun akan memberikan keterangan susulan, yaitu apa? Dan jangan, Pak, Bu, jangan sampai sampean ini mengkonsumsi makanan minuman yang membahayakan tubuh, yang menjadi sebab terjadinya penyakit, yang mengandung racun, yang membahayakan tubuh. Nah, dua hal ini jika diperhatikan oleh seseorang, insya Allah seseorang akan mendapatkan kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Demikian juga manusia ini, rohaninya, hatinya akan menjadi sehat apabila apa? Senantiasa hatinya mengkonsumsi perkara-perkara yang baik, yaitu perkara-perkara yang ma'ruf, ibadah, zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu, beramal soleh, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak hatinya, yaitu kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka sesungguhnya ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar hakikatnya adalah menjaga kesehatan rohani kaum muslimin. Jadi harus kita pahami. Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat tersebut, yaitu ayat 104 surat Al-Imran, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian ayat yang lain tidak saya baca semuanya ya, yaitu surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka menjadi pelindung, menjadi kekasih bagi sebagian yang lain. Nah, jadi ini adalah gambaran ideal kehidupan kaum muslimin satu sama lain, itu harus saling menopang dalam kebaikan dan sama-sama menjaga diri mereka dari keburukan. Nah, maka Allah lanjutkan, di antara bentuk penjagaan yang sangat baik untuk menjaga keimanan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanitanya, adalah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka senantiasa mencegah dari perkara yang munkar. Selama itulah ya, masyarakat kaum muslimin menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, insyaallah tetap dalam keadaan baik. Maksudnya baik-baik saja keimanannya. Makanya kita harus merasa khawatir ya ketika dalam satu komunitas lingkungan kaum muslimin sudah nggak ada lagi pengajian ya, tidak terdengar lagi suara-suara kebenaran digemakkan, digaungkan. Sudah tidak terdengar lagi ayat-ayat Al-Quran disampaikan dan dijelaskan kandungannya. Sudah tidak lagi didengar sunnah-sunnah Nabi SAW disampaikan dan dijelaskan maknanya. Itu indikasi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini sudah mengalami apa? Mendekati titik kematian. Ya, makanya ini dengan ujian musibah pandemi corona, nah ini juga kita harus waspada dari sisi yang lain.
Jangan sampai kita berusaha menghindar virus corona yang mungkin akan menyerang tubuh kita, tapi kemudian kita malah rentan terkena virus yang menyerang hati kita, yaitu iman kita. Mati hati jauh lebih berbahaya daripada mati tubuh. Ya, karena kalau mati hati, madesu, masa depan suram di akhirat. Kalau orang mati, ya mungkin karena terkena pandemi corona, tapi dia tetap hatinya hidup, insya Allah musibah berupa penyakit itu menghapus dosa-dosanya. Dan menurut sebagian pendapat para ulama, corona ini juga termasuk ta'un atau setidaknya wabah. Dan jika seorang muslim, seorang mukmin terkena ta'un dan dia sabar, maka matinya pun mati syahid. Gitu. Jadi kita juga harus memberikan masukan-masukan kepada yang lainnya. Jangan hanya melihat itu dari perspektif ilmu kesehatan saja, dari ilmu sosial saja. Kita juga harus memberikan masukan dari perspektif ilmu agama Islam yang kita miliki ini. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi di jagat raya ini, karena untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karena datangnya ilmu ini dari Allah Al-Haq Rabbul Alamin. Makanya kita ambil jalan tengah, ya, kita berusaha menghindar dari virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan, tetapi kegiatan-kegiatan keagamaan kita diusahakan tetap berjalan, tetap terselenggarakan, ya. Jangan sampai kemudian mati berhenti. Ya, ini sebab apa? Baiknya kaum muslimin ketika suara-suara kebenaran masih didengungkan, ada orang yang ngajak-ngajak kepada yang lain kepada kebenaran dan kebaikan, dan ada orang yang memperingatkan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan mungkar yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah hakikatnya terjadinya bencana termasuk juga wabah ini dikarenakan dosa-dosa manusia? Berarti mengindikasikan lemahnya amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dosa-dosa ini meruyak di mana-mana. Jadi seperti itu sebenarnya. Ya, insyaallah dengan ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi al munkar, hati kaum muslimin, kaum mukminin menjadi baik, menjadi sehat wal afiat, sehingga Allah pun juga meridai mereka dan Allah pun tidak memurkai mereka, dan tidaklah Allah mendatangkan siksaan dan adab atau setidaknya teguran bagi mereka. Ini yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang terakhir yang berkaitan dengan bab ini yang saya sampaikan, yaitu surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat. Dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai dalam hidup kita ini kita dijauhkan dari rahmat Allah. Karena dalam hidup ini sesuatu yang terpenting itu rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah hidayah. Hidayah fil Islam wal iman. Ya, itu. Maka ketika seseorang atau satu kaum dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa? Alladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Laknat Allah. Pemberitahuannya disampaikan melalui lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka melakukan kedurhakaan kepada Allah. Asaw,
Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasul mereka. Ya, kita ini seorang muslim, seorang mukmin ini hidup kita terikat dengan apa? Dengan hududullah, batasan-batasan hukum Allah. Maka kita harus perhatikan batasan-batasan itu. Jangan melampauinya. Kalau melampauinya namanya melampaui batas. Ya. Dan mereka, orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah itu, la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak melaksanakan an-nahyu anil munkar yang biasa mereka lakukan. Ya. Mereka sudah tidak lagi mau menegakkan nahi mungkar, padahal mereka sedang bergelimang dalam kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh itu adalah perkara yang sangat buruk yang mereka senantiasa lakukan. Nah, jadi kesimpulannya dari ayat ini, kita belajar dari sejarah Bani Israel. Sebagian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengabaikan perintah Allah berupa an-nahyu anil munkar. Tidak lagi melaksanakan an-nahyu anil munkar. Ketika merajalelanya kemungkaran, dibiarkan saja karena mungkin ketakutan ya kalau melakukan nahi munkar ini. Nah, ini kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu belajar dari sejarah atau sebagian sejarah Bani Israel ini, maka kita hendaknya jangan sampai seperti mereka, yaitu meninggalkan an-nahyu anil munkar. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan ya, karena sudah terdengar adzan Isya. Mungkin ini saja malam hari ini kajian kita, baru membaca muqaddimah atau pendahuluan dari bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dengan kita menjelaskan sebagian dari ayat-ayat yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.